Ibu baca Al-Ikhlas ini, sampai ibu merasakan dalam hati bahwa ibu punya Allah. Saya punya Allah. Itu kalau kalimat itu sudah ada dalam hati, saya punya Allah, semua hidup akan terasa ringan, Bu. Ketika ibu punya masalah di rumah tangga, dan semua orang mengatakan mustahil, tapi ibu merasa punya Allah, itu ringan, saya punya Allah. Sekarang itu yang mahal. Itu yang mahal. Karena tidak sedikit umat Islam saat ini belum memantapkan kalimat surat Al-Ikhlas itu ke dalam jiwanya, sehingga belum apa-apa sudah mengeluh. Alih-alih kembali kepada Allah, kebergantungan kepada makhluk begitu tinggi. Karena ini belum menancap pada kalbunya. Di hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Bu, ada sahabat bilang begini, ngapain sih baca surat itu terus? Diadukan kepada Nabi. Apa komentar Nabi? Nabi malah menyanjung, surat Al-Ikhlas ini itu sepertiganya isi kandungan Al-Quran. Jadi kalau ibu ingin dimudahkan hafal Quran, dimudahkan dekat dengan Quran, pahami surat Al-Ikhlas, bacakan itu dengan niat ingin dimudahkan dekat dengan Al-Quran. Ini cara menguatkan syahadat. Boleh dibawa kepada zikir, boleh. Makanya dalam sholat, setelah sholat itu salah satu yang dibaca itu selain ayat kursi itu Al-Ikhlas. Sebelum tidur Al-Ikhlas dibaca dengan Al-Falaq dan An-Nas. Maaf Bu ya, saya bukan ingin mengajarkan, hanya ingin mengingatkan. Cara bacanya jangan hanya keluar di lisan bunyi, sampai tertanam di kolbu bahwa ibu merasa punya Allah. Qul huwallahu ahad. Sampai ibu merasa bisa nangis itu luar biasa tuh. Allahus Samad. Ya Allah, aku ikrarkan dengan lisanku bahwa Engkaulah satu-satunya dan hanya satu Tuhan yang aku sembah dan ibadahi. Allahus Samad, ya Allah, aku punya masalah dalam kehidupan, tapi aku punya keyakinan ketika aku gantungkan semua persoalan ini solusinya kepadamu, Engkau yang akan ringankan seluruh masalahku. Dan ketika ibu menyebut Allahus Samad, rasakan masalah apa yang dimiliki. Dengan anakkah, dengan rumah tanggakah, kehidupan sosialkah. Lalu sandarkan semua kepada Allah. Lam yalid walam, Engkaulah Tuhan yang tunggal, yang hak, tidak beranak, tidak diperanakan. Satu-satunya Tuhan, ya Allah. Walam yakullahu, nggak ada yang pernah serupa denganmu. Kalau sudah aku ikrarkan seperti ini, aku bertuhan kepadamu, aku bergantung kepadamu, belum Engkau juga berikan solusi padaku, maka dengan cara apa lagi aku memohon kepadamu? Karena itu ketika Nabi lewat, ada sahabat mengatakan begini, Allahumma ushidu bi annaka antallah as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfira liya. Ya Allah, aku bersaksi hanya Engkaulah Tuhanku satu-satunya, aku sembah, aku tuhankan. Aku gantungkan hidupku kepadamu. Aku nyatakan Kau satu-satunya Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk manapun, tidak beranak, tidak diperanakan. Aku tidak minta apapun, ya Allah. Dengan aku mengesahkanmu, aku hanya minta ampuni dosaku. Aku ingin jadi orang baik. Nabi lewat, lalu Nabi mengatakan begini, Fulan, tahukah engkau apa yang kau baru baca tadi? Orang ini berkata, ya Rasulullah, engkau yang paling tahu. Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kata Nabi, engkau baru saja meminta kepada Allah dengan menyebut namanya yang paling agung, yang engkau kalau ucapkan itu, doamu akan selalu dijawab, permintaanmu tidak akan pernah tertolak. Itu hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Dan Syekh Said Sabiq memasukkan hadis itu dalam pembahasan akidah ketika mengurai Al-Asmaul Husna di kitabnya Al-Aqaid Al-Islamiyah. Jadi kalau orang benar Al-Ikhlasnya, Bu, ini sampai ke dalam jiwanya, itu doanya mustajab, Bu. Karena dia merasa punya Allah. Nah ini yang diminta ini udah nyambung belum sama Allah nih. Kadang lisannya kemana, hatinya kemana. Ibu baca subhanallah, satu kali belum nyambung, wajar. Dua kali belum connect, wajar. 33 kali belum nyambung, ibu mesti baca berapa kali lagi? Bu keluar dari sini ya. Mie ayam, mie ayam, mie ayam, mie ayam, mie ayam, mie ayam, mie ayam. Sampai 33 kali tuh. Saya yakin sampai mau tidur ibu akan ingat mie ayam itu. Gak percaya silahkan. Mie ayam, mie ayam, mie ayam, mie ayam, mie ayam. 33 kali.
Minimal ibu akan cari kan? Ibu tiap hari bu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dari 33 ini, bagian keberapa yang sampai ke dalam hati? Ke-9, 10, 11? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lisan ibu alhamdulillah, tapi tuntunan nikmat mintanya makin terus banyak. Sudah dikasih sepeda, minta motor. Dikasih motor, minta mobil lagi. Padahal baru alhamdulillah, sepeda saja belum pernah dibawa menunaikan sholat 5 waktu di masjid. Seringnya sepedaan, kadang dibawa sampai ke pulau lain, sepedaan dengan teman yang lain, belum pernah diantarkan jadi saksi di akhirat bahwa dia pernah mengantar orang ini sholat di masjid, pernah ikut pengajian, dan itu akan dihisab. Sepeda belum dipakai ibadah, sudah minta motor. Motor belum dipakai ibadah, sudah minta mobil. Kadang Allah tahan, bukan gak pengen ngasih. Fulan, pakai dulu ibadah supaya hisabmu ringan. Kan kamu baru bilang alhamdulillah tadi. Itu. Allahu Akbar. 33 kali 5 tuh. 165. Dalam sehari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi masih kalah juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo cek ke masjid, ayo. Diskon, kewe sekedap. Nomor 2. Ini saya tanya serius nih. Ibu kalau ada pas sinetron Korea yang paling ibu senangi, pas waktunya adzan, ibu tunda dulu sinetronnya untuk sholat, atau ibu tahan dulu tetap nonton, nanti sholatnya nomor 2? Ya, alhamdulillah. Checklist ya. Lihat sini. Ini materi itu sebetulnya sederhana, Bu. Cuman kedalamannya ini yang jarang diungkap. Maksud saya, checklist ini syahadaten formal iya, sampai ke dalam jiwa cek sudah belum? Latihan tiap hari. Nyambung lagi, cara melatih supaya ketika syahadat saya merasa punya Allah itu bagaimana? Lakukan seperti Nabi bimbing kita. Karena itu ada bagian keduanya. Wa asyhadu anna Muhammadan. Tanya ke Nabi, ya Rasulullah, gimana cara melatih syahadat? Wa tuqimas shalah. Jaga dalam sholat. Karena itu dalam sholat kita bersyahadat. Waktu tasyahud syahadat tidak? Sholat dibuka dengan kalimat apa? Ya, kalimatnya apa? Allah. Waktu ibu mengucapkan Allahu Akbar, sudah kenal Allah belum?